Lu lahir miskin itu bukan salah lu. Lu mati miskin itu salah lu. Jadi it's okay where you're coming from itu menurut gua nggak matters. Gua pengen punya banyak uang. Buat apa? Gua bisa nge-provide, gua bisa nge-fulfill orang-orang terdekat gua. Sesimpel itu. Bukan buat beli jam mahal, beli mobil, nggak ke arah sana. Gua pakai baju apapun bukan itu yang paling penting sebenarnya. Oke lah, enak dilihat, itu perlu. Yep. Cuma yang paling penting itu adalah isi otak kita, gimana kita nge-treat orang lain, itu menurut gue jauh lebih berharga daripada apa yang kita pakai. Kenapa sih mulai ke US stock? Sebenarnya diversifikasi. Kalau ditanya instrumen investasi yang paling bagus apa? Jawabannya nggak ada. Yang paling bagus itu adalah diversifikasi. Kenapa? Kalau yang satu lagi turun, capital kita tetap kejaga dari yang lain. Bagaimana cara menyemangati si Adit yang tadi cuma 40.000 di kantongnya sama teman-teman yang menonton ini, yang mereka tidak tahu arahnya ke depan, uangnya nggak pasti, keluarganya juga nggak punya uang, mereka jadi beban, anak pertama, kasih sandwich dan lain-lain. Ya. Yang paling realistis apa yang ingin disampaikan ke mereka? Mending nyesel tapi beli daripada nyesel tapi nggak beli. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini spesial sekali karena aku kedatangan tamu berkelas, ada Mas Aditya Kresna. Halo Bilal, thanks for having me. Aku happy sekali karena bakal banyak hal yang ingin aku share. Sure. Dan bakal banyak hal juga yang ingin aku tanyakan ke Mas Adit. Sure. Terutama tentang uang. Menarik. Data menunjukkan kalau uang itu adalah sumber utama stres orang-orang gitu. Ya. Dan orang sangat-sangat sensitif kalau kita ngomongin tentang uang. Betul. Dan mereka kadang nggak mau lihat saldo mereka sendiri karena Ya. memang bisa bikin stres gitu. Benar. Aku penasaran dari POV Mas Adit yang sudah lama di industri keuangan, gimana sekarang relasi seorang Adit dengan uang? Oke, mungkin gue coba breakdown dulu dari tadi ya. Orang mikirin uang aja stres. Ini menurut gue juga something yang masih bisa diubah. Kenapa? Karena ada beberapa masalah itu yang nggak bisa beres cuma dengan kita pikirin. Kita harus take action, gitu. Kebanyakan orang, aduh pusing nggak ada uang atau uangnya kurang. Ya udah di level itu gitu loh. Cuma nggak take action kira-kira apa yang bisa gue lakukan agar capital yang gue punya atau dana yang gue punya itu bertambah gitu. Akhirnya jadinya nggak selesai-selesai masalahnya dan akhirnya malah jadi domino effect berkepanjangan gitu. Terus kebanyakan orang juga sebenarnya kenapa sih mungkin mereka nggak ada inisiatif atau nggak ada keinginan untuk kayak mulai usaha atau invest atau do something untuk bisa ningkatin capital mereka dan cuma berharap sama single source of income gitu loh. Karena menurut gua itu lumayan banyak orang yang masih nggak suka uang, tapi dia suka the idea of uang. Oke. Dia suka power yang uang bisa kasih gitu loh. Oh dengan uang gue bisa ganti handphone, gue bisa beli baju mahal, gue bisa do anything gitu to impress people. Most likely untuk impress people, bukan barang yang dia butuhin gitu. Cuma dia nggak suka sama uangnya sendiri. Beda, kita suka the idea of something sama kita suka sama something. Contoh misalnya kita udah lama pacaran tapi toxic, tapi kita udah nyaman. Itu kan sebenarnya kita terlena dengan the idea of orang itu, kenyamanan yang dia berikan, bukan dengan orangnya. Nah, hubungannya dengan uang, kalau gue cinta sama uang gitu. Kalau kita cinta sama sesuatu, tendensinya kita kan akan ngejar-ngejar. Benar. Gitu. Nah, itu menurut gue mindset yang masih banyak orang amini gitu loh. Sukanya itu adalah the idea of money, bukan the money itself. The moment you love money, lu kerja, lu cari side job dan lain sebagainya, itu tuh nggak kerasa sebagai beban. Tapi memang something yang oke, kalau gue lakuin ini, gue dapat apa yang gue suka nih, gue dapat apa yang gue cintai gitu loh. Walaupun nggak cinta buta mengelulukan uang ya, itu beda konsep lagi gitu loh. Dan tadi pertanyaannya hubungan gue dengan uang, menurut gue hubungan gue dengan uang cukup romantis ya, bisa dibilang. Gitu. Oke. Maksudnya gini, uang itu nggak ada kata cukup pasti, gitu. Cuma yang berdasarkan pengalaman gue pribadi, gue pernah sampai di momen itu yang dalam 3 hari itu cuma punya uang sekitar 40 ribuan. Dan itu harus hidup untuk ongkos buat ke kampus, makan dan lain sebagainya. Gue pernah ada di momen uang itu berasa jauh. Dan menurut gue setiap orang itu pasti akan ada turning point-nya sendiri. Turning point-nya apa? Di tahun 2016-17 gitu bokap gue ke diagnose sakit, masuk rumah sakit. Dari dokter itu benar-benar life or death. Kalau mau sembuh
kalau mau diobatin ini billnya, take it or leave it. Kalau leave it resikonya then adios gitu loh, udah bye-bye kemungkinan besar. Di situ gua, nyokap gua, kakak gua nangis, di situ akhirnya turning point gua tuh. Oke, anak macam apa lu, orang tua sendiri aja sakit, lu nggak bisa obatin gitu loh. Dari situ akhirnya gua mikir, oke, gua harus punya banyak uang. Kita nggak ngomongin soal financial independence, financial freedom segala macam. Cuma gue pengen punya banyak uang. Buat apa? Gue bisa nge-provide, gue bisa nge-fulfill orang-orang terdekat gue. Sesimpel itu. Bukan buat beli jam mahal, beli mobil. Nggak ke arah sana. Gitu. Dan akhirnya dari situ, the moment kita afirmasi, oke, gue harus jadi orang yang mempunyai capital yang banyak lah gitu. Gue harus punya uang segala macam. Lambat laun akhirnya dari sisi karir, dari sisi bisnis, itu mengikuti. Karena menurut gue yang paling penting, kalau tadi kan dia ngelihatnya dari negative side of takut mikirin uang gitu loh. Tapi kalau kita lihat dari sisi baliknya, kita afirmasi, oke, kita pengen uang tuh dekat sama kita gitu. Yeah. Di situ menurut gue dengan cara yang misterius dan kadang tidak diduga, kemungkinan kita lebih dekat dengan uang tuh lebih tinggi. Gitu. Dan ya itu balik lagi ke pertanyaan tadi, sedekat apa dengan uang, ya gue lumayan cinta dengan uang juga gitu loh. Dan bukannya gue memang yang agresif banget, ambisius banget, sebenarnya enggak. Tapi the more you think of it, the more it will happen, kalau dari my point of view. Sama ini ada satu ajaran yang bokap nyokap gue ajarin, dan ini gue pegang teguh, dan semua orang yang bisa gue kasih tahu, gue kasih tahu. Okay. In this opportunity gue mau kasih tahu ke Bilal juga. Bokap nyokap gue itu selalu bilang, kalau anak memperlakukan orang tuanya kayak raja, rezekinya bakal kayak raja. Itu yang gue tanemin terus di otak gue, dan itu yang gue coba lakuin juga, dan ya puji Tuhan rezeki juga nggak jauh gitu. Gitu. Jadi menurut gue ketakutan akan uang, kedekatan kita dengan uang, itu adalah masalah mindset kita menyikapi uang itu seperti apa. Wow, I love that. Aku suka Gitu. sekali kata-kata romantis tadi. Aku juga suka kata-kata orang tua yang ngomong bahwa ketika kita memperlakukan orang tua seperti raja, bisa jadi kita juga yang bakal jadi rajanya. Karena Yes, exactly. uang bisa kita attract bahkan dari cara apapun. Benar. Terutama dari kacamata positif ya. Dan aku suka sekali. Gue sama uang pun akhirnya ada di titik di mana gue mencoba untuk berbagi lah. Mungkin ke orang-orang yang memang agak kurang beruntung gitu, nggak seberuntung gue. The more gue ngasih, itu the more I get juga gitu. Jadi ada orang yang bilang kalau kita lebih banyak memberi, kita juga akan menerima lebih. Menurut gue itu real. Tapi yang kadang orang lupa adalah dia berbuat baik, nyumbang, itu untuk dilihat orang. Nah, balik lagi ke poin gue yang tadi. Yang paling penting untuk kita beri, untuk kita fulfill itu siapa sih? Orang-orang terdekat kita. Kalau masih ada orang tua, dan orang tua. Wow. Nggak usah ngomong soal ngasih ke orang, dilihat segala macam. Kalau orang tua sendiri atau keluarga sendiri aja mungkin masih agak nggak terbengkalai lah, tapi masih belum ke fulfill. Gitu. Tapi begitu ini udah ke fulfill, kita berbagi lagi ke orang, multipliernya jadi lebih banyak. At least itu yang gue rasain. Wah, itu real sekali sih. Apalagi bagi anak-anak perintis ya. Betul. Turning point tadi kalau bilang. Turning point itu penting banget. Iya. Kalau bisa aku gali, let's say 5 menit ke depan tentang POV, apa sebenarnya basic atau fundamental berpikir lain yang ternyata masih banyak keliru di luar sana dari sisi uang. Mungkin ada yang mikir bahwa aku tidak bisa bikin uang bekerja untuk aku gitu. Apa fundamental yang selama ini masih keliru di luar sana, dan seorang Adit ini punya waktu di teman berkelas, di suara berkelas untuk menjelaskan itu lebih detail. Oke. Sebenarnya yang paling penting itu orang kadang masih belum mengerti esensi dari uang itu bekerjanya seperti apa. Kok bisa uang bekerja? Ada juga gue bekerja buat uang. Menurut gue mindset yang masih salah adalah kebanyakan orang itu masih berpikirnya itu konsumtif. Dan dia itu masih blur. Sebenarnya vision gue kemana sih? Kalau gue punya uang itu buat apa sih? Sebagian besar, makanya kenapa kayak pinjol itu laris banget di Indonesia, easy money. Easy money. Padahal dengan uang yang sama, dengan termin waktu tertentu, kita bisa bayar 10-20% atau bahkan lebih gitu. Gue nggak tahu in detail ya persentasenya. Cuma bunganya lumayan gila banget gitu. Kenapa orang akhirnya bela-belain untuk pinjol? Yang gue tahu dan yang gue dengar dari beberapa orang di sekitar gue, bukan untuk memenuhi kebutuhan premier sebenarnya. Lebih ke untuk tersier.
Makanya konsep-konsep pay later atau pinjem aja dulu ntar baru balikin itu lumayan booming di Indonesia karena masih konsumtif. Iya. Dan kebanyakan orang, oh iPhone baru keluar, wah temen gue udah punya nih, gue belum. Duh uangnya nggak cukup lagi, beli gitu. Kita punya iPhone 17, mungkin orang cuma ngeliat, oh iya HP lo iPhone 17. Udah gitu. Lupa. Tapi kita kelilit sama utangnya gitu loh. Nah, itu menurut gue konsep-konsep yang masih salah untuk try to impress others lah gitu. Padahal ya orang itu juga nggak ngasih makan kita. Gue sampai detik ini kalau tiap kali mau beli baju atau apa, session pertama yang gue cari itu pasti session yang diskon. Kenapa? Karena menurut gue gue pakai baju apapun bukan itu yang paling penting sebenarnya. Oke lah enak dilihat, itu perlu. Yep. Cuma yang paling penting itu adalah isi otak kita, gimana kita nge-treat orang lain, itu menurut gue jauh lebih berharga daripada apa yang kita pakai. Mau orang mau pakai jam Patek Philippe lah, Richard Mille lah segala macem, kalau nyebelin ya nyebelin aja gitu. Kalau gue nggak suka aja, percuma. Itu nggak nambah added value apapun buat gue gitu loh. Yang paling penting itu gimana cara kita untuk bisa memposisikan diri lah gitu. Nggak terlalu penting bisa impress orang. Percuma kita bisa impress orang tapi kita mau mikir mau makan apa aja masih mikir gitu loh. Agak-agak konsep yang salah menurut gue, agak-agak misplaced lah gitu tempat untuk pemikiran-pemikiran seperti itu gitu. Ya itu aku setuju sekali sih. Terutama anak-anak 20-an yang masih egonya tinggi sekali untuk mengejar validasi. Bikin orang impress ke dia itu hal yang sangat wajar. Tapi menurut gue juga ini sebenarnya domino effect ya Bilal ya. Kalau kita sarana belajar paling gampang itu sebenarnya dari mana sih? Sebenarnya dari audiovisual. In that case TV kah, sosial media kah gitu. Kalau kita coba bandingin, gue soalnya lumayan penikmat film dan TV gitu ya. Film-film di Amerika atau series-series di Amerika itu kebanyakan, atau di luar negeri in general, kebanyakan dia ngangkat point of view-nya siapa sih? Middle class. Oh nggak ada tuh mobil 3 punya mbak 5 biji gitu, nggak ada. Di Indonesia di sinetron-sinetron atau FTV pasti ada aja satu karakter tuh yang dia kayaknya tajir melintir gitu. Akhirnya image yang dibangun apa? Oh kalau gue mau dipandang, gue mau keren, berarti gue harus kelihatan kaya. Bukan gue jadi kaya, gue kelihatan kaya. Iya, kelihatan kaya sama kaya itu beda. Gitu. Akhirnya ini sebenarnya domino effect dari apa culture-culture yang memang ditanemin ke anak-anak gitu loh. Dari zaman anak-anak gitu. Kayak sekarang mungkin ya tadi Bilal juga sempat mention Gen Z itu masih ada sedikit untuk show off-nya lah gitu. Ya memang di sekitarnya sekarang mungkin nggak terlalu ke TV lah tapi ke sosial media gitu. Mereka juga pasti follow orang-orang yang menurut mereka menarik, selebriti dan lain sebagainya yang mungkin gayanya juga bukan flexing. Mereka memang punya power untuk beli itu, mereka kaya dan akhirnya kelihatan kaya. Tapi kadang orang nggak kaya tapi pengen kelihatan kaya, akhirnya ngutang kanan kiri, nggak bisa ngeplan buat masa depan. Sekalinya ada force major, dia butuh capital yang banyak atau butuh uang yang banyak, kelabakan akhirnya. Gitu. Ya aku setuju sekali dengan kata-kata kelihatan kaya. Karena memang even kalau di daerah atau di kampung-kampung, sesuatu itu bisa diapresiasi ketika rumahnya besar gitu ya. Betul. Mobilnya banyak. Betul. Gitu. Bukan mengapresiasi orangnya baik atau dermawan segala macam, kayak udah nggak laku gitu. Konsep itu nggak laku. Padahal menurut gue itu yang penting gitu. Dan mungkin juga Bilal atau fenomena yang mungkin beberapa bulan lagi juga bakal kita alami gitu. Itu mudik. Mudik tujuannya pulang kampung apa? Pamer ke orang kampung. Wah, gue orang kota nih. Kebanyakan kan gitu ya. Nyewa mobil, sampai ada yang nyewa iPhone. Really? Cuma buat dibawa mudik. Kan kayak ya oke, orang kampung tahu lu punya iPhone, so what? Gitu loh. Sedangkan tinggalnya aja mungkin masih di kosan atau di bedeng kan jadinya konyol gitu. Tapi aku penasaran ya. Aku sempat dengar juga dari teman-teman aku yang sudah pakai XTV ya. Mereka bilang itu tagline-nya where your money works gitu. Dan aku penasaran dari kacamata Mas Adit. The best way to spend your money in your 20s misalnya. Itu di mana? Harus seperti apa, dan ketika aku udah spend di sana, kemudian aku harus memakai uang aku untuk apa biar dia bisa bekerja untuk aku gitu. Sebenarnya 20s itu mungkin masa-masa orang itu masih belum jelas arahnya mau kemana ya. Sampai makanya ada orang nyebut quarter life crisis gitu kan di umur 25.
lu hilang arah mau kemana gitu. Gue sendiri sebenarnya gue baru mulai investasi itu mungkin sekitar umur 24-an Oke. gitu. Karena apa? Di zaman itu memang baru mulai juga baru terpapar dengan yang namanya online trading. Karena dulu kan kita tahu mungkin kalau investasi itu butuh capitalnya gede, terus harus ketemu orangnya, ke kantor cabangnya dan lain sebagainya. Terus di 2010-an itu kan baru mulai ke revolusi dengan online trading, pakai platform, pakai app gitu. Influence gua itu sebenarnya kakak gua. Oke. Dia yang pertama kali ngajarin gue tentang investasi gitu loh. Dulu investasinya di saham Indonesia. Di saham Indonesia, terus wave crypto di 2019-an, 2020-an, gue nyobain crypto. Masing-masing instrumen investasi itu punya patternnya masing-masing. Ya. Kayak contoh crypto mungkin kalau Bilal tahu ada bear market, bull market gitu. Saham-saham Indo juga ada pattern-patternnya tersendiri lah gitu. Nah, di XTB itu kita nge-offer US stocks. Saham-saham Amerika, saham-saham perusahaan global. Nama-nama mungkin yang lebih familiar didengar, Apple, Netflix, Meta, Google, even Manchester United gitu. For some reason IPO di US gitu. Nah, kenapa sih mulai ke US stock? Sebenarnya diversifikasi. Kalau ditanya instrumen investasi yang paling bagus apa? Jawabannya nggak ada. Yang paling bagus itu adalah diversifikasi. Kenapa? Kalau yang satu lagi turun, capital kita tetap kejaga dari yang lain, gitu. Dan tapi kan trading investment itu susah. Belajarnya gimana? Dengan era teknologi sekarang itu belajarnya itu nggak susah. Yang susah itu mulainya. Orang kadang aduh belajarnya susah. Udah tuh 3 tahun ngomongnya itu terus nggak mulai-mulai. Sama orang yang akhirnya coba mulai dan akhirnya pelan-pelan dia belajar. Gitu. Ya. Jadi ibarat berenang, belajar berenang dulu baru nyebur, atau kita nyebur dulu baru belajar sebenarnya. Gitu. Menurut gue itu yang paling penting. Dan di XTB ini sebenarnya dari direction dari global kita untuk saham itu memang kita kasih zero commission. Jadi kita nggak nge-charge any commission or any fee. Tujuannya apa? Sebenarnya untuk merevolutionize atau meminimalisir barrier orang untuk masuk. Oh gitu, itu alasan Gitu. 0% ya? Yes, dan itu di seluruh operational negaranya XTB. So far kita ada di 15 negara, serving more than 20 countries. Saham US semuanya gratis. Dan aku baru tahu ini. Di Italia, di Dubai, di Chile, di Brazil semuanya itu gratis. Saham US kita nggak tarik komisi. Tujuannya apa? Yang reduce barrier orang untuk nyoba. Mungkin kan orang masih ada beberapa juga yang mindsetnya, oh trading tuh fee-nya mahal, komisinya mahal. Untung dikit aja kepotong fee jadi rugi gitu loh. Nah di XTB kita cut that barrier. Untuk apa? Untuk salah satunya menaikkan literasi dan inklusi finansial juga di Indonesia. Karena secara persentase dibandingkan negara tetangga itu masih jauh banget. Jauh sekali sih. Jauh sekali. Benar. Gitu. Aku kalau masuk ke seorang Adit lagi gitu ya. Di usia yang sekarang yang paling aktif untuk invest itu di mana, kalau bisa bedah di sekarang, atau memang kamu suka menghabiskan uang kamu di apa? Aku penasaran aja gitu. Oke. Yang pasti kebutuhan sehari-hari ya. Gue udah punya anak 2. Satu udah mulai sekolah. Jadi itu kebutuhan primer lah. Ya. Plus KPR. Itu pasti udah di momen hari pertama dapat gaji, sama gue juga selalu diajarin sama orang tua gue, hari pertama dapat gaji itu jangan dipakai buat pengeluaran dulu. Suruh dia mengendap dulu lah seenggaknya. Jadi nggak cuma numpang lewat doang. Oke. Ya, beliefs orang zaman dulu mungkin. Cuma itu yang gue percaya sampai saat ini. Dan itu works benar. Dan itu works so far sih. Jadi kasih waktu 1 hari, baru kalau mau ada expense keluarin lah di hari selanjutnya gitu. Kebutuhan premier keluarga itu pasti rumah, KPR segala macem. Ngasih ke orang tua juga gitu. Itu semua di 1 hari langsung berbarengan. Dari situ barulah sekian persen itu masuk untuk ke investing. Sebagian persen memang ada dana entertainment kali ya, dan dana hura-hura gue. Gue collector action figures. Jadi at least sebulan sekali tuh gue pasti ada beli action figures. Kenapa? Ya memang buat bukan keep my sanity, tapi keep my inner child happy aja sih sebenarnya. Wow, ya, itu gitu. setuju. Itu penting. Itu menurut gue juga penting. Gitu. So far sih itu pembagi-bagiannya mungkin itu investasinya di mana aja. So far itu memang di saham both Indonesia dan juga US. Kripto juga ada sedikit, tapi kripto udah nggak masukin secara rutin lagi karena marketnya juga sekarang kayaknya lagi kurang seksi lah gitu.
Tadi aku sempat setuju sekali ketika ada kata-kata dari Mas Adi yang bilang tentang investasi terbaik itu apa? Sebenarnya tidak ada yang terbaik kecuali kita yang sudah memahami itu Betul. kan, kita mempelajari itu kan. Misal Betul. aku tanya ke Mas Adi jawabannya bisa B, aku tanya ke tim bisanya C. Betul. Dan aku sangat setuju dan aku sangat menyayangkan kalau teman-teman itu gampang sekali digiring sama POV orang lain yang sebenarnya dia itu nggak ada pendiriannya sendiri gitu. Betul. Betul. Apa yang ingin dibahas di sini Mas Adi tentang pemahaman untuk punya pendirian terhadap suatu hal, terutama semangat belajar deh tentang investasi itu sendiri itu. Oke. Jujur untuk investasi, gue itu nggak belajar, gue nggak ikut kelas orang. Awal-awalnya ya, itu nggak belajar ikut kelas orang, nggak baca bukunya, nonton video di YouTube, enggak. Belajarnya lebih ke otodidak. Dan belajar sedikit-sedikit ke kakak gue. Jadi dulu tuh gue cuma ngandelin kalau kakak gue ngasih rekomendasi, gue beli. Sama kadang gue ngelihat dari kira-kira company-nya ini apa nih, lucu nggak nih, harganya masuk nggak nih. Pas gue mulai, itu gue mulai dengan modal yang kalau itu 100% hilang gue ikhlas. Oke. Dana belajarnya gue pakai untuk terjun langsung, syukur-syukur cuan gitu kan, syukur-syukur profit gitu. Intinya apa, tetap mulai dulu aja. Kalau memang masih takut, mulailah dulu dari uang hilang. Uang hilang tuh maksudnya kalau itu hilang, kalian juga tenang gitu, nggak kebakaran jenggot. Nah, tapi kalau kita main di instrumen-instrumen seperti saham baik itu lokal maupun global, kemungkinan uang kita hilang 100% tuh kecil banget. Why? Hampir nggak ada. Karena kalau kecuali company itu bangkrut dan kita punya di satu saham mungkin. Oh iya. Otherwise enggak. Dan maksudnya kita juga harus tahu saham ini kan sebenarnya kepemilikan surat kepemilikan perusahaan, shareholder gitu. Jadi kalau misalnya Bilal beli saham Netflix, ya ke orang-orang bisa bilang, iya gue shareholdernya Netflix, gue pemegang saham Netflix. Terminologi yang benar sebenarnya, karena practically benar. Cuma seberapa recehnya aja kita punya gitu kan sebenarnya. Nah, yang harus orang tahu, begitu kita memiliki kepemilikan saham suatu perusahaan, perusahaan itu juga nggak akan diem aja. Perusahaan itu juga secara operasional pasti punya target sendiri untuk tiap tahun growing. Benar. Betul kan? Benar. The moment dia grow, biasanya dia keluarin laporan keuangannya, harga sahamnya pun biasanya mengikuti. Gitu. Kalau di US tuh ada istilahnya earning seasons gitu, yang kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya apakah ribet belajarnya? Enggak juga. Yang paling ribet itu apa? Mulai atau enggaknya. Balik lagi. Ya, Ya. mulai atau enggaknya. Dan Betul. lebih baik untuk memulai sampai belajar daripada Benar. belajar mulu tapi nggak mulai. Benar. Aku juga sempat ketemu sama temanku yang kayak 2 tahun lalu gitu. Kayak dia pamer bahwa yang lain udah pada beli iPhone 15 waktu itu kan. Iya. Kayak, lalu beli iPhone 15, sedangkan gue beli stoknya Apple gitu. Kayak mungkin 5 tahun lagi ternyata gue yang lebih bersyukur gitu kata dia. Benar. Dan itu salah satu mindset yang gak salah juga gitu. Nggak salah. Karena bisa jadi aku suka sama Apple-nya, nggak harus beli Apple-nya, bisa jadi aku Benar. harus beli stoknya. Benar. Karena the moment kita beli satu produk, let's say in this case kita lagi ngomongin iPhone ya. Ya. The moment iPhone itu di tangan kita robek plastik pertamanya, harganya udah turun. Udah jadi HP second. Udah di unboxing. Ya. Tapi kalau kita beli saham Apple-nya, di saat orang lain beli iPhone-nya harganya terus terdepresiasi, sedangkan pas lagi launching iPhone, saham Apple-nya bisa naik, pilih yang mana? Ya gue sih pilih yang kedua gitu loh. Ya beli sahamnya aja kalau memang nggak butuh-butuh amat. Sebenarnya ada case juga yang unik gini. Ada temen gue dia, wah lihat nih baru launching hari ini gue ngantri, gue udah dapet iPhone paling baru, bukan yang kemarin ini, yang sebelumnya. Kenapa lu beli iPhone ini? Lu juga kan iPhone-nya juga masih baru gitu. Kenapa? Ya ini soalnya paling baru. Lu tahu nggak bedanya apa antara yang seri ini dan seri sebelumnya? Nggak tahu sih, keren aja. Ya emang buat impress others gitu loh. Ini yang secara mindset, untungnya gue ngerasa gue nggak ke arah sana gitu secara mindset. Karena ya dia ngomong ke gue, ini keren, iPhone baru keluar hari ini, gue udah langsung dapet. Ya gue cuma lip service, oh iya oke, keren. 10 detik kemudian gue udah lupa even orang itu punya iPhone mungkin. Udah nggak masuk ke Core memory kita ya. Core memory kita ya, oke nice, good for you, that's it gitu loh. Kan nggak penting. Iya. Gitu. Iya. Fear of missing out juga di sana. FOMO-nya juga tinggi banget. Orang Indonesia rata-rata mungkin FOMO-nya masih tinggi ya. Kenapa makanya banyak orang yang ngomong, gosip ibu-ibu tuh paling lebih tokcer dari Intel. Karena memang FOMO, ada berita apa
takut nggak tahu gitu, takut nggak Oh, iya. update gitu. Mungkin kalau ada waktu juga, aku mau menanyakan hal simpel ini. Kenapa teman-teman yang nonton sampai di menit ini, yang mau belajar sampai di menit ini, itu harus mempelajari STB dan harus invest di STB? Sebenarnya seperti yang tadi udah sempat di-mention ya, Bilal. Kita itu one of our unique selling point itu adalah 0% commission. Gitu. Terus produk-produk kita itu ada US stocks, ada ETF. ETF tuh exchange traded fund. Kalau di Indonesia mungkin konsepnya agak mirip reksadana. Oh, oke. Sama ada satu produk kita itu namanya investment plan. Investment plan itu apa? Sebenarnya kita bisa ngegabungin beberapa ETF yang kira-kira secara profil risiko masuk sama kita. Contohnya? Contohnya, profil investor itu kan ada yang konservatif, moderat, sama agresif. Dinilai dari apa? Seberapa besar resiko yang dia mau tampung in return dari seberapa besar profit yang ingin dia dapatkan. Konservatif, resikonya paling kecil. Biasanya underlying-nya bonds, surat hutang. Paling aman tapi return-nya pun paling kecil. Moderat biasanya dicampur. Ada yang udah mulai pasar sahamnya juga dan mulai sektoral gitu. Yang agresif itu biasanya saham-saham yang memang lebih volatile. Nah itu kita bisa gabungin dalam satu kayak pocket namanya investment plans. Again, zero commission, startnya pun from $1. Jadi as simple as 16.000 kita bisa mulai investasi. 16.000 keseharian orang rata-rata pekerja itu untuk apa sih? Untuk kopi. Kopi ya. Ya, instead of beli kopi, ya nggak ngelarang bikin kopi, tapi would be nice. Kayak contoh tim gue juga, gue ngeliat tiap hari tuh beli kopi gitu loh. Ya mungkin mereka doyan ya, tapi gue aja kalau lagi pengen minum kopi, gue minta tolong ke OB bikinin kopi gratisan yang ada di kantor gitu loh. Karena kopi menurut gue cuma butuh caffeine intake-nya untuk gue melek lah gitu. Bukan dari brandnya, rasanya. Gue nggak suka rasa kopi, tapi gue butuh buat melek kadang kalau ngantuk. As simple as that. Gitu. Nah balik lagi ke XTB, barrier untuk mulainya itu relatif kecil sekali. Dari tadi zero commission, startnya bisa dari $1. Dan juga secara company background, ini mungkin menarik juga nih Bilal. Kalau kita tarik ke belakang sedikit, nasihat-nasihat orang di zaman dulu ya, itu kan yang investasi hati-hati. Kalau ada uang ditabung aja gitu loh, disimpan. Kenapa orang bisa seperti itu? Karena ada pengalaman dan ketakutan. Investasi bodong. Istilah investasi bodong itu lebih kepatri di otak orang-orang Indonesia daripada mindset untuk investasi atau culture untuk berinvestasi itu sendiri. Setuju. Gitu. Mungkin kalau kita coba tanya 10 orang, lanjutkan kata berikut, investasi bodong sih. Most likely orang bakal jawab bodong karena itu yang lebih populer gitu loh. Nah di XTB barrier itu pun jauh lebih kecil. Kenapa? We are a global company dan kita itu udah public listed di Europe. Jadi sudah perusahaan publik. Secara operasional, secara tata kelola itu juga memang kita maintain banget. Secara laporan keuangan pun semua orang bisa lihat. Kalau memang bisa baca laporan keuangan dan lain sebagainya, atau as simple as tanya GPT dan LLM lainnya pun bisa. Jadi secara security, secara keamanan, secara regulasi kita pun fully comply di Indonesia. Kita sudah terregulasi oleh Bapepti, OJK dan Bank Indonesia. Gitu. Jadi secara menyeluruh, secara keamanan, kenyamanan itu kita memang itu yang jadi prioritas kita. Gitu. Dan banyak nggak tahu mungkin brand ambassador idola aku. Zlatan Ibrahimovic. Itu juga makanya kenapa tagline kita itu Where Your Money Works, karena ngambil esensinya dari Zlatan. Zlatan kan kalau mungkin teman-teman Suara Berkelas tahu, cara dia berkomunikasi itu kan dari third person point of view. Oh bukan Zlatan nggak kerja, uang kerja buat Zlatan gitu kan kayak gitu kan. Esensinya sebenarnya apa? Dia itu punya level confidence yang tinggi dan juga dia punya those capabilities dan those abilities untuk bisa be confident, untuk bisa dia nge-conquer lingkungan sekitarnya lah. Esensi itu yang kita pengen juga adapt untuk user-usernya XTB.
gitu. Aku setuju sekali. Tadi aku mikir bahwa sebenarnya Zlatan itu adalah gambaran simple kalau kita tuh pakai STB misalnya kayak. Bener, kayak ya secara nggak langsung bisa lu seperti bisa itu. se-confidence dia Iya, dan iya. lu bisa bikin uang tuh bekerja. untuk Bener. lu. Confident sama arogan tuh beda ya. Ya. Kalau Zlatan itu lebih ke confident, bukan arogan gitu. Itu yang makanya kita pengen untuk ngerubah mindset orang-orang juga gitu. Nggak cuma di Indonesia tapi memang secara global. Iya. Mas Adit, Mhm. tapi secara culture mungkin selama ini aku nggak pernah dengar ada kata-kata kayak harus invest. Dari kecil aku biasanya ditanamkan untuk harus menabung. Betul. Dan kalau invest juga kan beli properti gitu ya. Ya. Gimana menanggapi itu? Apakah ada cara pandang tersendiri dari Mas Adit yang udah lama di dunia keuangan ini? Iya memang investasi dan menabung itu kan sama-sama behavioral ya. Sesuatu yang memang kita coba lakukan jadi bagian dari kehidupan kita. Menurut gua, sepemahaman gua di budaya kita itu memang kata-kata investasi itu hampir tidak ada gitu. Nggak ada istilah investasi. Contoh di paling gampang dari anak-anak, dari lagu anak gitu kita memang sudah dilatihnya untuk kalau ada uang itu ditabung. Bang Bing Bung yuk kita nabung gitu. Nggak ada Bang Bing Bung yuk kita invest, itu tuh nggak ada gitu loh. Jadi memang secara cultural orang-orang Indonesia itu memang tidak dilatih atau diperkenalkan dengan konsep investasi gitu. Makanya akhirnya begitu ada terminologi investasi, orang-orang resistance. Tipikal biasa kan kalau ada sesuatu yang baru pasti orang a bit resistant dulu kan. Nah, menurut gue itulah yang terjadi di culture-nya kita gitu loh. Ini istilah asing, akhirnya apa? Orang kan lebih aware dan lagi bener-bener siaga kalau ada sesuatu yang asing lewat gitu. Orang kan siaga jadinya. Akhirnya makanya kenapa istilah-istilah yang kayak tadi sempat di-mention, investasi bodong lah. Kalau kita bilang ke orang tua kita aja, kita investasi, pasti kata-kata pertama bukannya disemangatin, bukan apa? Hati-hati. 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 Karena apa? Yang mereka berikan itu berdasarkan pengalaman dan ketakutan, bukan pengetahuan. Mereka tuh sangat jauh tentang investasi sampai akhirnya tidak bisa untuk memberikan masukan yang memang secara real edukasi tentang investasi itu sendiri gitu loh. Ya kayak pakai peta di zaman orang-orang udah pakai GPS dan Google Maps gitu. Agak terlalu jauh untuk ke sana. Itu menurut gue yang makanya minat investasi pun masih kecil. Dan sebagian besar orang itu demennya atau sukanya itu memang instant result. Nggak ada yang instan di dunia ini. Even yang namanya mie instan masih butuh waktu 3 menit buat dimasak gitu. Nggak instan-instan amat juga. Cuma kadang mungkin memang kesabarannya dan mentalnya belum ke arah sana untuk investasi. Tapi ya bukan salah pribadinya juga karena memang didesain untuk tidak siap atau tidak aware dengan investasi itu apa gitu. Dan balik lagi ke poin Bilal tadi soal FOMO. Di tahun 2020 zaman Covid itu angka investor tuh melonjak tinggi. Karena orang WFH, expense yang biasa mereka keluarin untuk commute, transport dan lain sebagainya nggak keluar, diam di rumah, ada dana lebih, mulai investasi. Nah, tapi karena nggak ngerti konsepnya seperti apa dan FOMO, mulai bermunculan nih content creator, community, oh iya pasti cuan, pasti segala macem. Masuklah orang, mulai investasi, itu baru yang disebut investasi bodong, akhirnya orang beberapa mungkin kehilangan uang, trauma, dan akhirnya nggak percaya lagi dengan konsep investasi. Jadi menurut gue investasi di Indonesia itu benar-benar multi-layer. Dari background cultural yang memang kita nggak diajarkan, begitu ada wave-nya orang coba ikutan FOMO, tapi karena nggak mengerti fundamentalnya akhirnya ngerasa nggak dibohongi ya, mungkin kecelek kali ya. Orang ngerasa agak kecelek, akhirnya dia trauma untuk investasi dan akhirnya devil circle. Takutlah mikirin uang.
menurut gue ini semua domino Iya, effect, tapi iya. dominonya bentuk lingkaran gitu jadinya. Muter situ lagi. Muter situ lagi, muter situ lagi. Iya, iya. Dan Gitu. lucunya juga sempat aku dengar beberapa teman-temanku yang kayak misalnya ada orang yang ngomongin tentang investasi malah dia meragukan karena tadi luka atau trauma yang Benar. mereka alami gitu. Benar, benar. Dan itu seharusnya tidak harus kalian warning ke orang lain jangan investasi gitu ya. Benar. Dan orang karena ada POV tersendiri Yes. tentang investasi gitu ya. Iya. Dan underline juga investasi itu enggak 100% untung ya. Belum tentu 100% Iya, untung. iya. That's a mindset. Itu mindset yang harus orang tahu juga. Betul. Kadang orang itu salahnya apa? Wah, sahamnya lagi naik nih. Misalnya kita ngomongin saham. Iya. Wah, sahamnya lagi naik nih, beli. Hmm. Tapi dia nggak ngerti, ternyata itu tuh udah di pucuk atasnya. Habis itu reversal sahamnya turun, panik, nggak kuat mental. Aduh, merah nih. Wah, udah rugi sekian nih. Cut loss. Akhirnya apa? Dari misalnya masukin 10 juta jadi tinggal 7-8 juta. Dibilang, enggak, investasi jelek. Enggak untung, gue malah rugi. Ya iya, timingnya salah. Iya. Gitu. Ya. Kalau aku membahas tentang keamanan finansial ya, Mhm. apakah itu hal yang bisa disetujui? Karena banyak orang mikir bahwa tidak ada yang pasti di hidup ini. Bisa jadi, sorry for saying, lu udah tabung sebanyak apapun itu, toh ke depannya misalnya ada amin-amin kayak bencana dan lain-lain, uang lu nggak ada gitu, tapi tidak aman. Gimana kacamata Mas Adi ngelihat itu gitu, keamanan finansial? Keamanan finansial itu sebenarnya bukan dilihat dari seberapa banyak uang yang kita punya, Bilal. Agree sama your point Ya. barusan gitu loh. Kenapa? Let's say misalnya, kita analogi aja biar gampang ya. Ya. Satu orang, dia punya uang yang menurut dia, oh secara finansial gue cukup aman nih. Let's say misalnya nominalnya 2 miliar rupiah, Oke. contoh. Apakah orang itu aman? Secara value aman. Tapi misalnya amit-amitnya besok lusa dia kena penyakit berat. Let's say misalnya jantung atau mungkin hati gitu, liver. Ya. Cangkok, harus dicangkok salah satu solusinya. Cangkoknya makan biaya dengan operasi dan lain sebagainya itu 1,9 miliar. Sehat? Sehat habis itu. Capitalnya? Habis. Drastis. Tinggal sisa 5%. Apakah itu yang disebut keamanan finansial? Bukan itu sebenarnya konsepnya. Bukan dari berapa banyak uang yang kita punya. Tapi seberapa pintar kita memanajemen resiko yang kira-kira akan muncul. Dan diversifikasi itu penting juga gitu. Punya uang cash penting? Sure, penting. Ya. Tapi gue selalu mencoba maintain cash yang gue punya itu yang memang mengendap itu maksimal 30%. Proteksi lainnya apa? Insurance. Kalau kita punya insurance, most likely uang kita itu tetap ada, betul atau enggak? Betul. Oke, let's say misalnya untuk bayar insurance lah per tahun gitu, let's say misalnya habis nggak akan nyampe 1% dari total 2 miliar itu tadi misalnya. Tapi the moment kita punya sakit, 2 miliar ini nggak keganggu. Gitu. Itu yang penting, memanage resiko-resiko seperti itu, proteksi resiko. Terus investasi yang bertumbuh. Investasi itu juga sebenarnya jenisnya macam-macam ya. Ada orang yang memang dulu awalnya gua mulai investasi itu beli lupain. Berapa bulan kemudian lihat baru kita cek, oh naik nih lumayan, kalau ada butuh ya tarik, enggak ya biarin aja. Tapi ada juga orang yang memang ngambil opportunity atau ngambil momentum, dia swing jangka waktu 1 minggu atau 1 bulan, dia take profit, either diambil atau diputar lagi gitu. Tapi ada manajemen aset, diversifikasi aset-aset kita itu diversifikasikan lah. Jangan cuma di satu wallet uang tunai doang. Again balik lagi, besok lusa amit-amit kena penyakit dan kita nggak ada bumper di belakang, bisa hilang semua dalam sekejap. Gitu. Makanya itu keamanan finansial itu sifatnya memang dinamis. Gitu. Dan sekarang sih banyak produk-produk keuangan yang memang bisa membantu kita untuk memanage resiko atau memanage resiko lah more or less gitu. Kalau Mas Adit ketemu dengan versi Adit tadi yang sempat 40.000 uang di kantong, atau ketemu dengan anak 20-an yang menonton sampai di menit ini, dan mereka masih cemas dengan keuangannya, aku belum punya kerjaan, aku harus bingung seperti apa, aku nggak tahu komunikasi aku dan relasi aku seperti apa dengan uang gitu. Bagaimana cara menyemangati si Adit yang tadi cuma 40.000 di kantongnya sama teman-teman yang menonton ini, yang mereka tidak tahu arahnya ke depan, uang yang nggak pasti, keluarganya juga nggak punya uang, mereka jadi beban, anak pertama, dikasih sandwich dan lain-lain. Ya. Yang paling realistis apa yang ingin disampaikan ke mereka?
menurut gue ada satu kalimat yang ini lumayan jadi pegangan hidup gue, Bilal. Lu lahir miskin itu bukan salah lu. Lu mati miskin itu salah lu. Gitu. Jadi it's okay where you're coming from itu menurut gue nggak matters. Gue nggak lahir with a silver spoon gitu loh. Struggle juga awal-awalnya. Cuma gue sangat happy dan beberapa kali gue juga sempat bagi ke teman-teman gue, ke orang-orang yang sempat nanya juga gitu. Kok bisa sih lu sampai di titik ini sekarang? Gimana caranya? Kalau ditanya caranya gimana, in detail, jujur gue juga nggak tahu. It works, ya it works aja gitu. Tiba-tiba ada kerjaan, gue udah mulai investasi segala macam. Tapi menurut gue, yang penting itu adalah di otak kita juga udah jangan mikir negatif. Karena let's say satu orang itu kayak satu gelas. Makin banyak negative thoughts yang kita masukin di dalam gelas itu, makin sedikit ruang untuk positive thoughts-nya. Dan jadinya gelasnya jadi berdebu, jadi jelek. Tapi kalau kita hilangin pikiran negatif, kita coba isi gelas itu dengan hal-hal yang positif, sekitar kita juga akan jadi lebih terang dan lebih positif. Itu in the lowest level gitu ya, ke mindset. Afirmasi itu penting. Dan balik lagi, quote gue tadi, kalau kita memperlakukan orang tua kita kayak raja, rezeki kita pun bakal kayak raja. Itu at the bisa dibilangnya apa ya, on mindset level lah gitu. Terus kapan sih sebenarnya waktu yang tepat nih buat gua bisa mulai untuk kayak mikirin tentang finansial gua dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya nggak ada waktu yang tepat. Yang paling tepat itu sebenarnya pas dapat gaji pertama lu atau hari ini. Waktu yang paling tepat untuk memikirkan keuangan lu ya. Waktu hari gajian pertama lu, kalau memang misalnya udah tahu nih sekian persen dari setiap gajian itu mau dialokasiin untuk A, untuk B. Kalau di hari pertama gajian kita itu nggak bisa ngelakuin itu, pas kita dapat gaji pertama seumur hidup, waktu kedua yang paling baik kapan? Ya hari ini. Coba mulai di plan gitu. Dan jangan sebisa mungkin itu punya lebih dari satu source of income. Itu juga penting. Karena sekarang keadaan ekonomi secara makro, secara global itu juga kan agak-agak roller coaster ya kadang-kadang. Lebih mungkin volatile-nya sama kayak pas zaman-zaman COVID, terus kalau yang kerja di startup dulu ada tech winter, itu semua tuh belum beres, belum sembuh 100% menurut gua. Jadi the moment kita rely on satu source of income, amit-amitnya itu kenapa-napa, semua planning bisa buyar gitu. Makanya better punya balik lagi kita di manajemen resiko. Kok kayaknya ribet banget nih, banyak yang harus mulainya jadinya dari mana nih? Change your mindset dulu aja. Oke, tapi kan teman-teman gue masih pada happy-happy nih. Masa gue nggak boleh happy-happy? Kalau lu mau happy-happy, fine. Tapi set a deadline. Terutama ini buat Gen Z ya, kalau kita ngomongin misalnya 10 tahun yang lalu gitu. Anak-anak yang mungkin sekarang umur 2, baru-baru semester akhir kuliah atau baru-baru fresh grade gitu. Kalau mau main dulu, tapi jangan terlena. Yang bikin kita stagnan itu adalah zona nyaman biasanya. The moment kita udah masuk zona nyaman, udah susah keluar. Susah keluar biasanya susah berkembang. Ya zona nyaman itu zona statis. Sedangkan kita butuh pindah ke zona dinamis untuk kita bisa terus bergerak. Gitu. Dan kalau misalnya di depan gue ini bukan Bilal tapi Adit 10 tahun yang lalu, yang mau gue sampein ke diri gue adalah you're doing great, invest as early as possible, buy Bitcoin as much as possible since the very beginning, you'll thank me later. Itu. Dalam 5 tahun ke depan kita akan berterima kasih pada versi Adit yang sekarang. Hopefully. Mas Adit, 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Pertanyaan pertama dari Neilato. Dia nanya, banyak berpikir pensiun itu usia 40-an ke atas. Menurut Mas Adit sendiri, kapan sebenarnya waktu yang ideal untuk aku mulai memikirkan dana pensiun? Oke. To be genuinely honest ya, Bilal. Even sampai sekarang gue belum ngeplan kapan gue mau pensiun sebenarnya. Personally. Dan menurut gue banyak orang juga salah persepsi tentang pensiun.
pensiun itu orang kadang suka kaitkan juga dengan financial freedom. Toh Yeah. kalau gue udah financial freedom, Yeah. gue udah nggak Yeah. gue udah nggak kerja gitu. Bukan itu konsepnya. Pensiun atau financial freedom itu bukan berarti kita sudah tidak bekerja, hanya menghabiskan uang yang kita sudah kumpulkan. Tapi lebih ke kita bisa memilih kapan kita mau bekerja dan mencari uang atau tidak. Sebenarnya konsepnya begitu. Karena gini, let's say misalnya menurut Bilal nih, dengan terminologi yang pertama tadi, pensiun itu artinya kita sama sekali tidak bekerja, hanya mengandalkan uang yang kita punya. Berapa nominal yang pas menurut Bilal? Let's say misalnya kita masih hidup 30-40 tahun ke depan. 10M. 10M, exactly that's on my thought juga, 10M. Oke. 10M, let's say kita hidup masih sekitar 20-30 tahun gitu. Per bulan kita bisa menghabiskan sekian, let's say misalnya per bulan kita menghabiskan ada dana 50 juta misalnya untuk hidup 20-30 tahun. 50 juta saat ini sama 50 juta 20 tahun yang akan mendatang, value-nya beda. Pasti beda, terdepresiasi. Gitu. Enggak bisa sama, dan enggak mungkin di saat kita punya uang 10 miliar gaya hidup kita sama seperti kita punya uang 50 juta. Saya berani jamin 99% orang enggak mungkin bisa seperti itu. Boleh kali liburan dikit, hilang 200 juta misalnya. Aduh, mobil nih rusak lagi, ganti. Makin pendek tuh runway-nya akhirnya, gitu. Tapi nggak ada pemasukan, cuma ada pengeluaran. Akhirnya habis juga gitu loh. Even mungkin 5-10 tahun, ngabisin uang itu gampang bila. Yang susah itu nyarinya sebenarnya kan. Ngabisin uang tuh cepet banget, enak dan enak gitu. Yang nggak enak itu kadang kan nyari uangnya. Nah ini makanya konsep yang agak salah menurut gua untuk orang-orang, pensiun dini. Pensiun dini tuh kalau definisinya nggak kerja, nggak akan bisa. Benar sih. Orang bilang, oh iya gue udah pensiun dini, gue udah nggak kerja. Nggak mungkin, pasti dia antara dia punya bisnis, dia invest dan dia beneran belajar soal trading, soal investing, segala macem. Akhirnya dia nggak kerja full time, yes, itu terminologinya mungkin benar. Tapi kalau dia nggak punya source of income sama sekali, enggak sih menurut gue. Dan itu yang orang kadang pengertiannya nggak 100%, akhirnya nangkepnya, oh ya udah kayak tadi gue punya 10M, gue udah gak usah kerja nih. Kan anak juga perlu sekolah gitu misalnya. 20 tahun misalnya sekarang punya anak, 20 tahun kemudian mungkin mau nikah atau mau kuliah, udah gak cukup uang itu, udah terdepresiasi gitu. Nah itu menurut gue mindset yang salah. Yang paling baik itu sebenarnya balik lagi ke poin yang tadi, gimana kita prepare dan manage uang yang kita punya. Gitu. Dana darurat, yes ada dana darurat, tapi ada juga dana untuk pensiun atau untuk, gue sih nggak nyebut itu dana pensiun ya yang gue punya, tapi untuk dana jaga-jaga aja, dana tabungan aja gitu. Let's say misalnya ada force major, gue butuh keluarin something, itu ada. Kalau nggak butuh apa-apa, ya udah keep it there aja gitu, muter aja terus. Itu kalau bisa seenggaknya di 5-10% dari pendapatan bulanan. Gitu. On top of kayak misalnya investment reguler, dana darurat, dan lain sebagainya. Soalnya ada orang yang bilang, at least the moment kita kehilangan pekerjaan atau kehilangan pendapatan kita, berapa sih uang yang cukup untuk at least survive? Seenggaknya 6 bulan ke depan. 6 bulan, cost kita per bulan kali 6 itu sebenarnya dana yang paling aman. At least nutupin itu aja dulu. Gitu. Jujur makanya kalau ada orang, kapan sih waktu yang tepat untuk nyiapin pensiun? Gue sih nggak even mikir untuk pensiun. Mungkin untuk keluar kerja dan fokus ke bisnis dan lain sebagainya yang lebih less time consuming, yes. Tapi in order buat itu, apakah ada timing yang tepat? Kalau memang gue assume Mbak tadi kan juga berarti belum berpikir soal itu kan. Ya hari inilah waktu yang tepat. Dan itu jawabannya bagus banget. Itu jawaban yang bijak banget bro gue. Karena aku sempat ketemu sama beberapa teman-temanku yang mungkin di mata orang wah udah fire nih, udah financial freedom gitu. Tapi sampai sekarang lu masih terima endorsean bang. Iya nggak mungkin, makanya nggak mungkin. Itu konsep-konsep semu gitu loh. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Zailul Akmal. Dia nanya, kenapa aku harus mulai investasi di saham US ya? Karena aku lihat teman-temanku sudah mulai investasi di saham US. Makasih. Singkat padat ya? Iya. Oke. Sebenarnya investasi di saham US itu sebenarnya from my personal point of view ya, bukan keharusan.
It's an option. Every action is an option lah gitu, Yeah. mau atau enggak. Cuma saham US itu kenapa menarik? Karena satu, kalau memang orang itu sudah terbiasa dengan investasi di local market, di saham Indo, kalau situasinya lagi jelek, saham US itu bisa jadi salah satu diversifikasi aset. Dan saham US itu kita pasti belinya itu dengan US dollar. Dan mungkin boleh dicek juga, Bilal juga boleh cek, teman-teman cek harga dolar terhadap rupiah itu hampir nggak pernah begini, pasti naik. Kalau gue nggak salah 5 tahun terakhir itu ada kenaikan sekitar 13-15% kalau gue nggak salah. Artinya apa? Let's say misalnya saham yang kita beli tidur, tapi secara value dolarnya itu juga tetap naik. Imagine kalau harga sahamnya juga naik, plus harga dolarnya naik, jadi double. Let's say misalnya harga sahamnya turun sedikit, tapi dolarnya naik, dana kita juga terjaga, gitu. Capital yang kita punya terjaga. Dan pasar saham Amerika itu pasar saham terbesar di dunia, kapitalisasinya paling besar. Peluangnya juga sangat besar. Dan kalau teman-teman mau belajar, timing yang paling tepat kapan? Balik lagi. Semua yang penting itu kan mulai. Mulainya kapan? Kalau belum coba ya mulainya hari ini. Gitu. Dan di saham Amerika itu kita juga bisa invest di company-company yang kita mungkin lebih familiar. Kayak yang tadi kita sempat bahas gitu. End to end-nya hampir ada. Bahkan ada beberapa saham yang di Indonesia ada, di Amerika pun ada gitu. Satu contohnya Unilever. Unilever di Indonesia juga listing, di Amerika juga Unilever US-nya listing juga. Lebih familiar lah. Dan bisa belinya di mana? Salah satunya di XTB. Kalau memang ada teman-teman suara berkelas yang memang sudah terbiasa trading lewat desktop segala macam, bisa kita coba pakai XTB juga ada platform desktopnya. Atau kalau suka yang pakai handphone aja simple, bisa pakai handphonenya aja. Dan kalau yang kayaknya saham belum berani sih, bisa coba dari level ETF atau tadi yang gue sempat mention investment plan. It's zero risk, just let your money work, just wait and see aja. Itu juga bisa. Karena kalau memang trading butuh karena jam opening marketnya US itu kan malam ke subuh. Kadang itu yang kalau orang buat trading biasanya orang-orang yang insom aja tuh. Yang emang nggak bisa tidur ya trading deh gitu. Cuma kalau yang memang tujuannya untuk investasi, dan gue sangat sarankan untuk orang-orang yang baru mau mencoba, jangan langsung mulai dari trading, mulai dari investasi aja dulu. Yang paling penting apa sih? Mentality-nya yang paling penting. Gitu. Belajar sekarang menurut gue sarananya sudah jauh lebih banyak dari 5-10 tahun yang lalu ya. Even as simple as tanya ChatGPT, ini artinya apa sih? Bullish bearish itu artinya apa sih? Bid and offer apa sih artinya? Udah dapat jawabannya gitu. Barrier itu sudah hampir tidak ada secara ekosistem ya. Dari platformnya, dari regulasinya, keamanannya, edukasinya. Yang jadi barrier itu apa? Diri sendiri untuk mulainya. Karena let's say misalnya investasi makin gede capital yang kita invest, returnnya juga kan secara persentase ke value-nya akan lebih besar. Makin kecil, ya makin kecil juga. Kebanyakan orang ngelihat, kalau gue invest, let's say misalnya gue masukin 1 juta, untung 10% aja baru 100.000. Kecil. Orang yang mulai waktu itu mungkin sekarang udah bertumbuhnya udah lebih dari segitu gitu loh. Dan saham ini udah ketinggian. Setiap orang setiap tahun juga pasti ada aja yang bilang, saham A udah ketinggian, saham B udah ketinggian. Cuma kan saham nggak cuma 1-2. Dan momentum juga ada aja terus gitu. Seasonal, ada yang seasonal, ada yang by seasonal, dan lain sebagainya. Intinya balik lagi, semua yang obrolan kita tadi, kalau memang belum mulai, today is the right time to start. Today is the right time to start. Pertanyaan ketiga dari Almirah Hanafi. Dia nanya, bagaimana caranya aku bisa lebih bijak ketika orang-orang di sekitar aku mulai main saham di Indonesia, tapi aku ketika memulai saham di luar, terutama di US, aku malah diragukan. Apakah ada advice sederhana untuk aku yang ragu memulai karena teman-teman di sekitar aku tidak ada yang memulai? Ini butuh advice itu karena dia merasa dia aneh sendiri gitu, tiba-tiba saham US. Menurut gue sih, gue jujur gue nggak terlalu peduli orang ngomong apa ya tentang gue gitu loh. Toh
yang dilakuin sama Mbak Almira tadi ya. Ya. Yang dilakuin sama Mbak Almira juga it's a good thing for your own self gitu. Orang mau ngomong apa ya terserah. Dan advice-nya untuk di pasar saham US, pasar saham US itu it's a good market for traders and investors both. Kayak contoh, ini contoh kalau Bilal beli saham Apple di 1 tahun yang lalu aja mungkin bisa dilihat juga Ya. growth-nya seperti apa. Kalau ditarik 5 tahun ke belakang seperti apa. At least mulai dulu, lambat laun mulai pelajari, lama-lama jadi ngerti. Begitu sudah ngerti, semua decision yang dibuat itu akan lebih confident. Gitu. Oh harganya lagi turun, aduh turun nih, cut loss deh jual. Padahal itu memang lagi seasonal dia mau rebound balik gitu loh. Kalau kita tunggu 1-2 hari juga balik lagi Balik kok. lagi ya. Gitu. Itu kadang those mentality yang belum kuat mental di situ. Gitu. Cuma pede aja. Cuma ke Mbak Almira, invest di saham US itu bukan sesuatu yang aneh. It's a good thing, it's a positive things. Means wawasannya sudah tidak hanya di level lokal tapi juga di level global. Keep continue lah. Ya. Dan kamu juga pasti ketika misalnya kamu konsumsi Netflix, Windows dan lain-lain, kamu juga kayak wah aku ada saham di sini gitu. Benar. Feel-nya beda Benar. gitu. Ketemu calon mertua, kamu kerja apa? Saya yang punya saham Netflix kan. Enggak salah. Balik lagi Nggak cara salah, terminologi nggak enggak salah. salah. Iya. Saya punya saham di Apple, saya punya saham di Google, saya punya saham di Facebook. Nggak salah. Fair enough gitu. Nggak salah. Dan ketika kita lagi nganggur gak ada kerjaan, bilang aja kerjaan investor. Iya, full time trader gitu. Full-time trader. Sekarang kan lumayan banyak ya orang-orang bilang, oh iya gue full time trader. Sebenarnya ada duitnya nggak sih? Ya memang ada. Ada. Tapi lu jangan ngelihat dari segi mereka dapat berapanya, tapi Iya, lihat iya. juga dari segi berapa banyak waktu, energi yang mereka invest untuk mereka bisa di posisi itu. Kadang kan orang Indonesia ngatain orang tuh gampang banget ya, enteng banget gitu. Iya. Sekalinya nanya, terus ternyata analisanya lagi nggak pas gitu, ternyata malah rugi dikata-katain. Iya. Gitu. Kemarin kita juga gue baru ada event sama salah satu apa ya disebutnya ya, di asosiasi Technical Analyst, International Federation of Technical Analyst. Dia sekjennya yang di Indonesia, itu Pak Indra namanya. Dia pun bilang win rate gua itu lebih ke 50 sampai 70% win rate. Jadi dari 10 kali dia menganalisa, yang benar 5 sampai 7 doang. 3 sampai 5-nya salah. Tapi apakah itu yang penting? Bukan. Yang penting itu sebenarnya risk reward-nya. Artinya apa? Kalau dia analisa satu salah, dia udah tahu di saat itu salah, cut. Dia pindah ke yang lain. Let's say yang rugi, let's say 5/5 lah ya. 5 rugi, tapi rata-rata ruginya itu cuma 3%. Tapi yang profitnya, make sure profitnya itu persentasenya lebih tinggi. Itu yang namanya risk reward. Ya. Gitu. Jadi rugi it's part of the game. Ya, benar. Orang bilang Benar. ada rugi itu udahlah it's not for me gitu. Ya. Ya timingnya aja yang belum. Gitu. Dan itu dimana banyak orang quit. Betul, Dilihat di situ ruginya banyak doang. orang quit. Ya. Oke, seru banget hari ini Mas Adit. Sebelum kita tutup obrolan daging ini. The worst advice yang pernah Aditya dengar. Oke. Ada 2 worst advice yang surrounding financial gitu yang gue dapetin. Yang pertama itu mending nyesel tapi beli daripada nyesel tapi nggak beli. Pernah nggak dengar istilah gitu Bila? Gak asing, makanya aku tuh kepikiran mending nyesel daripada beli. Mending nyesel tapi beli. Mending nyesel tapi beli daripada Nyesel nyesel tapi nggak nggak beli. Kenapa itu worst advice? Karena gini, the moment kita galau, kita mikir mau beli sesuatu, sebenarnya di otak kita kan pasti ada berpikir plus and cons, pro and cons-nya apa, gitu. Contoh misalnya gue pengen beli action figure 1 gitu. Wah bagus nih, terus ada teman gue lewat, udah beli aja, kalaupun nanti nyesel juga seenggaknya lu udah punya barangnya. Oke barangnya gue punya, tapi uangnya kan uang gue juga keluar. Dia orang itu biasanya ngomong kayak gitu cuma dari perspektif as simple as ya udah beli aja udah. Tapi dia nggak tahu apa sih yang kita pikirin sampai kita galau beli atau nggak beli. Oh iya iya. Iya kan? Bener. Gitu. Ya oke, kita nyesel tapi ada barangnya. Value barang itu jadi berkurang. Coba kalau gua nggak beli, gua masih ada duit. Kayak gitu loh. Iya. Yang kedua itu advice yang gua sering dapetin juga dulu itu lebih ke arah kayak coba
lu kalau ketemu orang itu, ini gue pernah saat temen gue ngomong exactly plek-ketiplek, lu beli jam yang mahal lah, nyebut satu brand lah, Oke. brand yang depannya R. Ya. Lu beli jam inilah, jadi kalau lu meeting sama orang juga pede, orang ngelihat lu juga percaya gitu. Ya, gue pakai jam apapun nggak menunjukkan kapabilitas gue gitu. Coba kalau kita lihat Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Steve Jobs, ada yang pakai jam mahal-mahal, rata-rata enggak. Ya Bill Gates pakainya jam elektrik, jam digital gitu sekarang. Malah kebanyakan orang pada pakainya jam digital gitu kan, bukan jam yang mahal-mahal lagi. Dan jamnya juga nggak lebih cepat atau lebih lambat kok. Kita nggak bisa nge-stop waktu atau mempercepat waktu. Dan kalau gue punya jam mahal, apakah itu menjamin apapun yang gue lakukan akan lebih berkualitas dan lebih orang lebih trust sama gue? Enggak juga. Balik lagi ke yang tadi di awal-awal kita sempat mention juga, bilang kalau nyebelin ya nyebelin aja. Lu bilang gitu mungkin dari pengalaman lu fine. Cuma pengalaman itu nggak bisa plek-ketiplek diaplikasikan ke orang-orang lain juga. Setuju. Dan itu akhirnya dua advice tadi itu kan lebih ke arah advice yang ke arah konsumtif. Dan most likely orang-orang juga bakalan kebeli. Yang pertama itu memang direct decision, lu beli sekarang, lu spend duit aja sekarang. Dia nggak tahu kita kebutuhannya apa di belakang. Yang kedua, you dress to impress lah. Nggak penting sebenarnya. Kita impress orang pun, balik lagi kayak cerita teman gue tadi yang beli iPhone, 5-10 detik orang bilang oke, good, dan lupa. Itu yang menurut gue orang-orang masih sering kejebak di situ juga gitu loh. Orang-orang yang FOMO, masih flexing gitu segala macem. Akhirnya orang-orang yang cuma ngelihat tanpa mengerti konsep finansial, ikut iPhone 17 beda nih, biasanya kameranya cuma 2-3 tapi ini ada lebih panjangnya gini, beli. Padahal bukan itu yang penting gitu loh. Dan problemnya yaitu orang-orang yang gak enakan pasti beli nih. Iya. Oh gitu ya? Iya. Menurut gue pemahaman seseorang itu penting di level konseptual, bukan cuma di level ngerti, inget doang atau tahu, tapi di level konsep tentang uang tuh sebenarnya seperti apa. Dan jangan pernah takut sama uang. Uang sama kita itu mungkin hubungannya bisa kayak cermin. Kalau kita menjauh dari cermin, kelihatannya juga akan menjauh. Tapi kalau kita berusaha mendekat dengan cermin tersebut, kita juga terlihatnya kan akan lebih dekat. Uang pun menurut gue seperti itu. Ada orang yang bilang kelilingi diri kita dengan orang yang kaya, maka kita juga akan jadi kaya. Secara mindset itu benar. Setuju. Secara mindset dan koneksi itu benar. Tapi apakah kalau lingkungan kita nggak kaya, kita nggak bisa jadi kaya? Enggak juga. Itu cuma booster. Iya. Tapi probability untuk kita kaya juga memang harus teman-teman tadi. Benar. Dari teman-teman tadi bukan berarti kita jadi parasit dan nebeng-nebeng ya. Cuma opportunity itu lebih banyak. Network itu lebih banyak. Mindset kita pun berubah. Gitu. Menurut gue itu yang penting. Makanya ngerti di level konseptual itu lumayan krusial juga tentang how the money works, your mindset and what needs to be done gitu. Itu menurut gue penting. Dan again nggak ada kata terlambat. Terlambat itu kalau lu udah tahu dan lu masih nggak lakuin, then it's late. It's not too late, it's late. Tapi better late than never juga kan by the end of the day. Mulai aja dulu, nggak ada kata terlambat kok. Aku setuju sekali. Tadi juga ketika ngomongin tentang teman, aku sangat setuju. Karena proximity itu terhadap uang sangat-sangat luar biasa. Benar. Aku kenal Mas Adi kenal si A, dikenalin ke aku, kemudian ada uang di sana. Benar. Itu setuju sekali. Dan gue hampir udah jarang bilang sekarang kalau pergi di luar jam kantor atau di weekend gitu ketemu orang, kalau cuma buat kongko-kongkom ngegosip doang, mungkin dari 10 aja kan cuma 2 lah gitu. Tapi kalau Dit ketemu yuk, gue ada ide gini-gini nih, ayo sikat. The more kita ngerti tentang uang dan the more kita sayang sama uang, lama-lama kita bisa mencium uang itu ada di mana. Secara nggak langsung ya. Setuju. Dan ya ada aja, jadi aja seberapa kecil seberapa gede, yang penting kita coba dulu gitu. Kalau kita suka kan kita suka sama satu cewek nih, pasti kan kita pengen jalan bareng, pengen deket-deket terus lah. Treat uang sebagai sesuatu yang benar-benar kita suka gitu loh. Itu yang penting. Dan tadi juga kemampuan di fase dewasa untuk bilang no ketika ajakan nongkrong itu titik orang dewasa. Aku kayak di fase 20-an akhir ini orang ajak nongkrong A, B, C, D, E, F, G, dan ketika aku bisa bilang no, Iya.
itu kayak titik yang aku banggakan itu, aku bisa ternyata. Iya, dan gue untungnya udah berkeluarga dan punya anak. Kadang-kadang mereka jadi alasan gue, oh nggak bisa nih anak gue ini, Oke, oh bini oke. gue masak gitu. Ya, tapi memang apa ya, the moment lu punya keluarga gitu, kalau nggak penting-penting amat atau nggak bisa membuat gue lebih kaya secara finansial, Ya, mungkin udah umur juga ya capek sih. ya, Iya. ya, ya. But anyway, seru banget hari ini. Thank you banget Mas Adit. Thank you Bila. Sampai Thank you jumpa Suara di lain Berkeras. waktu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.